Nah, inilah banyak yang orang yang banyak kadang-kadang banyak ya disalah kaprahkan lah. Ya. Masalah di modal itu sudah bisa kita atasi lah. Jadi yang penting kita ada kemauan dulu gitu kan. Ya apa? Kita bisa mulai dengan hal yang simpel. Lautan biru yang terhampar luas, hutan belantara yang begitu lebat, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Agribisnis adalah pilihan yang tepat bagi kondisi alam bangsa Indonesia. Gemah Ripah Loh Jinawi menjadikan kita dapat berkontribusi pada negeri. Seperti halnya narasumber kita kali ini. Beliau memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam yang kita miliki dengan agribisnis. Mau tahu detailnya? Yuk kita join di Jabu 9 Sarangwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jabu 9, apa kabar ya? Saat ini saya sudah berada di lokasi narasumber kita, tepatnya di daerah Bogor. Suasananya sejuk, agak gerimis, tapi kita harus tetap semangat. Nah, masih dalam tema yang sama, yaitu mengulik atau mendalami terkait bisnis. Kali ini kita akan mendalami agribisnis. Bersama saya sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Eter. Apa kabar Kang? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu. Semangat ya? Semangat. Gerimis-gerimis nggak boleh loyo. Harus tetap semangat. Karena memang di Bogor ini suasananya begini ya. Jadi agak ya, tapi kita nggak boleh slow. Kita harus tetap semangat. Betul Harus kan ya? semangat. Terus semangat lah. Walaupun lagi apa? Lagi menurun gini, tapi tetaplah Semangat ya? harus cepat, harus cepat. Oke, baik Sobat Jabu, kita mulai dari Kang Eter. Dulu sebelum memulai bisnis agrobisnis ini, Kang Eter tuh bekerja kah atau berkarir bagaimana tuh? Coba ceritakan Kang. Oke ya. Sebelumnya ini apa? Mungkin dari awal gitu ya. Semenjak lulus, saya termasuk background saya dari kehutanan gitu. Tapi orang kehutanan yang tidak mau hutan. Orang hutan? Maksudnya beliau adalah insinyur perhutanan di IPB loh. Gitu kan? Ngomong-ngomong kan? Ya, Tapi ya, kita malas untuk apa? Mungkin tidak malas untuk pergi ke hutan gitu. Jadinya ya karena sudah lulus, ya kita punya tanggung jawab untuk mencari nafkah gitu. Jadi ya saya mengapply untuk bekerja dulu di perusahaan orang gitu kan, di perusahaan orang. Ya pertama kali mungkin pas lulus saya apply sebagai guru elementary school, mengajar bahasa Inggris. Keren ya? Bahasa Inggris Dari hutan belajar bahasa Inggris karena kebutuhan. Ya. Lanjut Kak. Bertahan itu sampai dapat sekitar setengah tahun lah. Oke. Mengajar setengah tahun. Kemudian di tahun 2002 saya bergabung di perusahaan pest control. Ya, perusahaan pest control di daerah Bogor. Ya. Itu di PT Terminik Indonesia. Oh, oke, baik. Dengan jabatan sebagai Pest and Termite Consultant. Jadi tugasnya kita memberikan penjelasan kepada customer untuk memberikan perlindungan terhadap bangunannya dari hama, tikus ya, soa ya, serangga dan bayam. Nah itu saya bergabung selama hampir 2 tahun, tepatnya setahun 8 bulan. Ya. Di Terminik. Dari Terminik ya saya pindah ke perusahaan yang lain. Perusahaan tadi kita di bidang pest control. Nah ini di bidang
di bidang farmasi. Farmasi, Sebenarnya obat-obatan. ini belum nyambung juga gitu. Gak apa-apa lah. Masih ada kimia-kimianya. Masih ada kimianya. Oh, backgroundnya biologi, nggak masalah lah, sama-sama IPA. Nah, gitu. Jadi di perusahaan farmasi di PT Paros Indonesia. Oh, Paros ya. Oke. Itu jabatan saya dari sales sampai terakhir jabatan posisi sebagai ASM. area sales manager. Oke. Jadi di Paros saya berkarir selama 7 tahun. Oh, lama juga ya. Tahun. Ya. Baik. Setelah itu, Kang? Setelah dari Paros, ya namanya di perusahaan orang lain kita bekerja, ya kita juga biasalah persaingan makin ketat, sangat ketat sekali gitu kan. Akhirnya di 2010 ya saya di off-kan lah Oke, baik. dari perusahaan. Akhirnya di bulan April 2010 saya ya bergabung lah di bisnis agribisnis ini. 2010 ya. 2010 sampai sekarang. Jadi bekerja sampai 2010, kemudian sekarang beralih ke agribisnis. Ke swasta. Wira swasta. Nama perusahaannya, Kang, saat ini? Saat ini kita ada 2 perusahaan. Satu awalnya itu kami dengan nama kami masih berlaku juga. CP Karya Barokah. Dan di 2017 kami membuat perusahaan baru di CP Mitra Tani Barokah. Nah, itu yang Jadi ada 2 perusahaan. Jadi ya, mungkin yang saat ini agak ngetop Mitra Tani ya. Mitra Tani ya, Barokah itu ya. Oke, baik. Kang Enter, kita sudah masuk nih ke dalam memulai atau merintis usaha agribisnis gitu ya. Yang kita mau tanya, dari perusahaan agribisnis ini, Mitra Tani ini produknya apa aja, Kang? Di sini kita memasarkan atau mensuplai ya, menyediakan berupa bibit, ada benih, ada juga pupuk, Bibit, benih, serta pupuk. jasa konsultasi gitu. Jasa konsultan kalau untuk orang mau budidaya, nah kita bisa dipakai jasanya sebagai jasa konsultasinya untuk cara budidayanya gitu. Gitu ya. Nah, saya nih, Kang, termasuk Sobat Jobo mungkin ada yang awam terkait bibit, benih. Kalau kamu tahu, kalau bibit dengan benih, ini apa bedanya? Nah inilah banyak yang orang yang banyak kadang-kadang banyak ya disalah kaprahkan lah. Ya. Benih sama bibit itu sama gitu kan. Ya. Benih itu masih berupa biji. Biji. Nah, kan berupa Baik. biji ya. Benih ya. Kalau benih. Ya. Jadi benih sama biji itu hampir sama. Kalau benih itu ibaratnya biji yang kecil lah. Baik. Kalau biji itu kalau satu biji dia agak besar bentuknya. Kalau itu apa itu? Kalau kan ada sebutan biji atau benih kan. Oh, ya. Jadi kalau benih ya contohnya nih bisa diambil itu. Oh, ini ya. Nah ini Ini namanya benih kalau ini gini. benih. Nah, Ini kalau- benih nih. ya, Bentuknya kalau dia agak ukurannya lebih kecil jadi benih. Kalau ini? Nah ini sama juga masih benih. Tapi kalau biji Yang mana biji? Yang mana biji? biji itu kayak seperti biji alpukat. Oh, itu ya, biji ya, mangga. iya. Gitu. Ini masih benih. Nah, masih benih. Kalau bibit dia sudah ada akar, sudah ada batang, sudah ada daun. Oh. Itu bibit. Iya, iya. Jadi kalau orang mau beli benih, nah itu yang kita kasih ya berupa biji seperti ini. Kalau bibit udah bentuk pohon. Oh, no. Nanti Sobat Jabo bisa lihat di footage-nya ya. Ada mana benih, mana biji, mana bibit. Itu. Jadi kadang-kadang orang juga kadang customer suka, Pak, saya pengen beli benih. Cuman dia asumsinya pikirannya ke bibit. Nah itu. Nah kadang-kadang karena kan saya tahu bahwa dia posisinya ada di Irian Jaya gitu kan. Maka saya tanya dulu, benih atau bibit? Nah nanti ternyata benih. Karena jauh gitu kan. Iyalah, kalau dari Jakarta ke Papua itu, Kalau bibit kan nggak oh mungkin. iya, Nah, pasti kalau- mati lah ya. Kalau itu saat ini berarti kita ulang ya. Berarti Mitra Tani menyediakan benih, bibit, pupuk Pupuk dan jasa. dan jasa konsultan ya. Oke, baik itu ya. Kemudian ini produk tersebut Kang Enter dengan Mitra Taninya itu memproduksi sendiri atau juga ada mitra-mitra nih, Pak, yang ikut supply ke Kang Enter gitu. Jadi kami di sini bagi-bagi tugas.
gitu. Nah, di sini fungsi kami kalau misalnya sebagai fungsi kontrol di quality control. Ya. Gitu. Misalnya kalau benih, tetap kami bekerja sama dengan petani pengepul, ya kan? Petani pengepul. Nah, ini kan kita tidak bisa mempercayai semua itu benih itu dalam kondisi baik dari lapangan, ya kan? Jadi setelah kita minta dikirim dari site petani, ya, di tempat kami di Mitra Tani Barokah, ini kita sortir, kita bersihkan, kita saring, ya. Jadi supaya nanti ketika sampai ke user, customer dengan kondisi baik. Baik. Jadi benihnya memang dari mitra petani ya. Petani yang tugasnya sebagai pengepul benih. Nah, jadi dikirim. Jadi tim kami di sini di Bogor ya sebagai quality control ya untuk mensortir ya antaranya itu dengan menyaring, membersihkan dari benih-benih yang lain gitu kan. Terus dari yang rusak berjamur, ya, itu kita sortir di Bogor. Gitu. Jadi nanti sampai ke user dengan kondisi baik sehingga hasilnya setelah dia disemai, dikecambahkan hasilnya itu bagus. Itu yang penting ya, karena memang kita perlu banget mitra tani yang artinya fase sortase dan fase quality control, karena yang awam kan biasanya beli dari online shop tuh, main tanam aja tuh tanpa disortir dulu, akhirnya jadinya nggak bagus. Dan pentingnya fase quality control ini memastikan bahwa benih yang kita beli dari Kang Enter itu terbaik ya Kang ya. Insya Allah itu terbaik, kualitasnya baik lah. Jadi untuk menjaga kualitasnya tetap dikontrol Kang ya. Kontrol. Selama ini memang yang dijual sama Kang Enter dan Mitra Tani adalah benih, bibit dan pupuk yang terbaik. Baik itu ya. Sama di bibit juga sama. Di bibit juga kan kadang kita kirim tidak hanya di Bogor, kita juga dikirim keluar dari Bogor, itu kan misalnya ke Sumatera, gitu kan. Ya kebetulan kita bermitra dengan petani bibit. Nah kan petani bibit ini kan di lokasi dia tempat menyemainya kan kondisi tanahnya beda-beda. Dan juga kondisi topografi, kondisi iklimnya beda-beda. Misal kita ambil bibit di lokasi yang dataran tinggi, nah kan. Nah kalau kita langsung kita kirim ke tempat customer yang mempunyai dataran rendah, nah dia kemungkinan akan stres, tanaman akan mati. Makanya kita di Bogor ini kalau dalam jumlah banyak, nah kita karantina dulu. Di karantina supaya misalnya kalau medianya kurang harus diganti, kita ganti. Nah, misalnya tanamannya harus di aklim dulu. Aklim itu kita dibiarkan di tempat kita yang agak panas, sehingga dia nanti ketika dipindahkan ke tempat yang agak panas dia sudah sesuai. Sudah beradaptasi begitu ya. Oke, baik. Itu dari bibit. Nah, tambah lagi dari pupuk. Nah, dari pupuk juga kita juga menjelaskan juga ke customer kami juga. Jadi tidak semuanya kita menyarankan untuk pemakaian juga pupuk-pupuk kimia. Ya. Kita juga di sini menyediakan pupuk-pupuk yang organik, gitu kan, yang berbasis ada jamur, ada bakteri, gitu kan. Jadi kita berusaha mengembalikan kearifan lokal lah. Ya, kita berusaha back to nature gitu. Betul. Jadi kan biar kondisi dari tempat tumbuh tanaman ini bisa balik seperti awal gitu kan, dengan biotanya yang cukup baik di dalam tanah. Ya. Ini artinya Kang, dalam podcast kita kali ini juga sobat-sobat Jabo bisa belajar. Artinya yang suka tanaman bisa ya Kang ya berkonsultasi dengan Kang Enter ya. Sekali. Mangga terbuka gitu ya. Nanam apa gitu kan ya. Bisa gitu. Nanti kan bisa juga dilihat kalau mau belajar online ada di nanti mungkin bisa dilihat informasikan di deskripsi kan, kita. Nah Kang, ini kan kita tahu ya, artinya memang Akang bermitra dengan teman-teman petani, kemudian Akang juga
Di sini ada fase sortasi dan untuk memastikan ke konsumen adalah bibit pupuk atau benih yang terbaik. Pemasarannya Kang ke konsumen itu zaman sekarang kan ada online, ada offline. Ya Kang nih ambil jalur yang mana dan kemana saja nih sudah distribusinya nih Kang? Nah ini kita flashback ya, kita flashback sebelum kita ada alat komunikasi lah seperti handphone ya. Jadi ini sebenarnya bisnis sudah ya turun temurun gitu ya. Bisnis sebelumnya ini sudah dikerjakan sama nenek saya gitu. Ya, jadi waktu dulu tuh sempat buka di pinggir jalan. Ya, kita hanya mengandalkan orang lewat saja, gitu kan. Jadi itu tiap hari belum tentu ada yang singgah, gitu kan. Nah, tapi kan ketika di 2010 itu handphone sudah mulai ada, komunikasi sudah mulai sudah mulai lancar lah, bisa gitu kan. Walaupun belum bisa diakses, walaupun belum ada ini ya Facebook sudah ada, ini WA itu ya, belum ada itu dulu kan. Dulu yang masih kita pakai itu kayak media iklan seperti Indo Trading, Indo Network. Nah itu yang kita pakai itu dulu tuh. Nah termasuk ya telepon seluler lah. Jadi kalau kita ada customer bisa langsung telepon gitu kan. Tapi untuk melihat fisik fotonya ya belum bisa. Tapi kan kalau dengan sekarang ini udah lebih canggih gitu ya. Jadi dulu awalnya seperti itu. Sebelum ada handphone, bisnis ini udah kita kerjakan, hanya tidak bertahan lama. Ya itu dia, karena biaya overheadnya tinggi gitu. Nah setelah kita geluti lagi di 2010, awalnya juga agak sedikit ini ya, mungkin agak sedikit pesimis juga gitu kan. Apakah di bisnis ini orang beli benih, apakah nanti akan beli lagi? Kan beli benih nanti tumbuh jadi pohon, ya udah tumbuh pohon ya sudah, tidak beli lagi gitu kan. Ya, betul. Kan. Ternyata kan tidak konsumtif lah ya. Ya kan ternyata tidak seperti itu untuk kondisi di Indonesia gitu kan. Ternyata Indonesia ini sangat luas gitu kan. Jadi ibaratnya orang beli benih jadi pohon, ditebang, ya tanam lagi. Nah, jadi ternyata ya apa yang kita pikirkan dulu seperti itu tidak terjadi. Jadi kalau untuk teman-teman nanti yang ingin berbisnis di agribisnis, terutama di bibit pohon atau pupuk, masih terbuka luas. Gitu ya. Nah ini jadi pemasarannya ke sini selain dengan online, ya akhirnya kita juga dapat referral dari customer yang sudah sudah jadi konsumen, sudah kita layanin dan mereka satisfied, puas. Akhirnya mereferensikan ke sini. Nah kesininya sudah ada marketplace, ya kita juga tidak mau ketinggalan juga. Karena kalau kita tidak melek teknologi, ya kita juga akan ketinggalan gitu kan. Dan sekarang ada Facebook, ada WA, ada marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Itu yang kita gunakan sekarang. Gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari yang sudah dari referral, dari langganan sudah ada gitu. Jadi kita terus berinovasi. Kalau kelihatannya ini kurang, ya kita buka di marketplace ini atau di mana gitu. Dan juga satu lagi, kita mengembangkan jaringan itu, kita berbagi lah. Kita juga berbagi, ini metode juga yang baik juga, yang bisa nanti dikembangkan di teman-teman untuk di sharing gitu ya. Jadi kita juga buka reseller. Kita berbagi profit. Itu dengan kita berbagi share keuntungan yang mau membantu penjualan produk dari SMP Mitra Tani Barokah. Nah, Kang Eder, kita sudah sampai ke jalur distribusi ya. Tapi sebetulnya banyak mungkin sobat Jabo dan kita semuanya ini masih awam terkait teknik menanam. Ada istilah okulasi, ada istilah perbandingan zaman dulu bertani dengan teknologi konvensional yang saat ini Kang Eder sudah ada kapasitas ya, karena memang beliau belajar di situ. Ada nggak sih Kang buat orang-orang awam atau pebisnis pemula yang memang mau berkebun
kemudian dia mau nanam satu tanaman produktif ya, katakanlah durian kah atau apa gitu. Ada nggak sih Kang, kita share sedikit aja, singkat saja, teknik untuk menanam sehingga mempercepat panen tapi kualitasnya bagus dan layak bagus untuk dijual begitu? Ya ada gitu kan. Jadi ya kan kita juga kenal lah, tanaman ada yang diproduksi dari generatif sama vegetatif, ya kan. Kalau generatif itu biji. Ya biji kan, dari biji nih. Dari biji. Ya itu tumbuh. Tapi udah sekian tahun, 10, 12 konvensional zaman dulu ya. Ya tumbuh, betul. Tapi masa berbuahnya ya, agak lama. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi ya, populasi, tambung pucuk, ya kan. Nah, itu sudah tanamannya sudah dipilih. Ya kan, dari pohon yang misalnya okulasi tanaman duren atau tanaman alpukat. Nah, indukannya sudah dipilih dengan yang sudah kelihatan berbuah, akhirnya itu kita dipakai sebagai produksi itu. Sehingga nanti kalau kita pengen menanam, hasilnya juga maksimal dengan kondisi dengan waktu yang relatif singkat bisa kita panen. Kalau dalam teknik konvensional dari biji sampai dengan berbuah bisa sampai 10-20 tahun. Sampai 10, 15, 20 tahun. Nah, kalau dengan teknik yang tadi Kang Eter sampaikan tuh berapa tahun? 5-6 tahun sudah berbuah. Oke, berarti dengan teknik yang baru itu memotong 10-15 tahun ya. Nah, itu luar biasa. Ini yang sebetulnya perlu teman-teman di bisnis formula terkait agribisnis tahu bahwa teknik menanam, teknik menyemai atau dari awal begitu mesti tahu. Karenanya Kang Eter juga bisa ya menjadi konsultan ya. Kalau misalnya teman-teman yang memang berminat untuk kembali back to nature, kembali berkebun, ya karena lagi saya sampaikan bahwa kalau petani sudah selesai di generasi orang tua kita, anak cucu kita mungkin berasnya, cabenya, bawangnya impor. Karena itu podcast ini tegas menyampaikan bahwa teman-teman yang sudah ada di desa, stay di desa, kembangkan yang ada di desa, betul ya? Betul. Karena dengan adanya teman-teman di desa, penuhi kapasitasnya, belajar tekniknya, kemudian bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan yang bagus. Kita yang di kota ikut menikmati, bahkan bisa long term. Nah, jadi betul itu ya. Jadi yang sudah desa tetap aja kembangkan di sana. Nanti yang kita mengoneksi, mengoneksi betul. kita yang di sini dengan yang di desa. Betul. Jadi sekarang tidak harus semuanya urbanisasi ke kota. Jangan. Tetap. Soalnya fokus aja. Sekarang kan sudah canggih teknologi, bisa by WA, telepon, semua gambar bisa kita ambil gitu kan. Ya. Nah, asal di sana punya produk yang oke, yang kualitasnya bagus. Nah, itu bisa nanti kita bekerja sama, kita bantu pemasarannya. Betul. Jadi teman mungkin Kang Eter ya, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman di desa juga berpikir bahwa saya ngapain ya di kampung gitu. Bertani, toh saya lihat juga bapak saya susah. Punya sawah sendiri tuh toh masih susah. Karena komoditi kan memang angkanya atau harganya itu sudah ditentukan pemerintah. Nah, kita singgung sedikit, harusnya memang pemerintah punya effort yang besar ya, karena ketahanan pangan kita ada di desa, swasembada pangan kita ada di desa. Jadi kalau kita sibuk sama pembangunan di kota, sedangkan di desanya itu memang kita abaikan begitu, wah tinggal tunggu kita semuanya kayak di Eropa sudah mulai kelaparan nih sekarang isunya ya. Udah jadi kita pikir kenapa? Karena Indonesia ketahanan pangannya bagus. Zamannya Pak Harto malah sudah ada swasembada pangan. Jadi saya kira ini harus diteruskan supaya anak cucu kita masih tetap makan beras Cianjur, Kerawang gitu ya. Jangan sampai makan beras Thailand, ya. Kamboja kan, loh sayang ya Kang. Sayang. Jadi kelebihan Indonesia apa? Ya, Indonesia ini punya lahan. Betul. Itu saja. Jadi dan kemudian
tanahnya cukup subur. Itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Walaupun tidak semuanya ini subur, tapi dominasinya subur. Jadi ibaratnya kita olah akan menghasilkan dengan teknologi-teknologi yang sudah banyak diteliti, sudah banyak informasi itu di research ya. Di research itu bisa menghasilkan produktivitas yang cukup baik. Tuh, bayangkan ya. Jadi kelebihan kita ya, Ya. di Khatulistiwa ini ada lirik lagu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Asli. Tongkat kayu, batu menjadi tanaman, bayangkan. Ini bukan lautan tapi kolam susu. Saking betul aura surgawinya memang sudah ada di Indonesia, dan itu manfaatkan teman-teman. Banggalah menjadi orang Indonesia, dan baliklah ke desa-desa kalian untuk mengembangkan potensi yang ada. Dan Kang Ether bisa bantu teman-teman apabila mau konsultasi. Teman-teman punya lahan di kampung, warisan neneknya atau kakeknya sekarang tidak dipelihara dengan baik. Tonton podcast ini sampai selesai, kemudian nanti kita akan informasikan ke teman-teman untuk bagaimana engagement atau untuk berhubungan langsung dengan Kang Ether, supaya teman-teman bisa dapat informasi terkait teknik-teknik supaya tanaman teman-teman bisa berbuah secara produktif, secara menghasilkan yang terbaik, begitu ya Kang Ether ya. Oke. Kang Ether, ini kan kita tahu ya, bisnis, semua bisnis ketika tahun 2020 awal Maret itu terhambat, bahkan ada yang tutup akibat pandemi COVID-19. Kita mau tanya, kita flashback sedikit tahun 2020, karena Mitra Tani kan tadi 2010 ya, pasti mengalami fase itu kan. Kang, ceritain secara singkat bagaimana keadaan Mitra Tani waktu itu? Alhamdulillah, kalau di agribisnis sepertinya ya, secara umum ya, ya baik yang di yang teman-teman yang bergerak di tanaman tanaman hutanam, tanaman landscape. Alhamdulillah sih semuanya bertahan gitu ya. Malah ada yang surplus gitu ya. Oh iya. Sampai ada yang ya kan, karena kan kita pandemi ini orang tidak bisa keluar. Stay at home kan, mau nggak mau ya dia harus cari aktivitas di rumah kan. Ada yang dia melihara tanaman hias. Makanya kan teman saya yang dia berikhtiar di tanaman hias, sampai dia cerita ke saya bisa bayar hutang, bisa pergi umroh, bisa beli mobil. Wah, luar biasa banget. Karena saya sehari dia kan memanfaatkan teknologi juga tuh di Tokopedia, penjualannya kan. Sehari 500 sampai 600 paket. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Termasuk saya juga kebantu juga lah. Ibaratnya tuh ada produk saya tuh ya, produk pupuk ya, yang dari luar lah gitu kan. Itu di toko pertanian tidak laku, kurang berjalan. Tapi saat pandemi lumayan banyak tuh, hampir saya sekitar 40 karton. Oh iya? Satu kartonnya 20 coba. Itu dalam 3 bulan habis tuh. Luar biasa ya. Tapi setelah pandemi ya sudah gitu ya. Tapi bukan berharap terjadi pandemi, jangan ya. Jangan. Ini kan kita ini kan efek secara umum di agribisnis. Alhamdulillah kayaknya tidak terlalu terpukul ya di agribisnis gitu kan. Baik di sektor pertanian, di sektor yang kita tanaman hutan atau tanaman landscape. Yes, ya. Sepertinya stabil lah. Stabil ya. Alhamdulillah. Bahkan gitu. Meningkat ya kan? Alhamdulillah gitu kan. Karena kan itu kan alhamdulillah teman-teman yang bergabung di Mitra Tani ya, kita masih bisa menggaji, membayar gitu kan. Ya semuanya ini untuk biaya operasional masih bisa kita cover walaupun di masa pandemi. Tapi memang ini ya, saya kasih sedikit penekanan di sini ya, bahwa kadang memang manusia itu ketika memang sudah dibenturkan sama masalah, apalagi masalah-masalah yang seperti penyakit, insting back to nature-nya itu muncul. Tiba-tiba makanan sehat, tidur cukup. Dulu nih kita sebelum ada pandemi, wah makanan junk food macam-macam. Artinya apa? Artinya kalau kita positif menanggapi masalah yang segawat itu, kita akan berubah diri kita menjadi positif, betul ya Kang ya? Betul. Bahkan dampaknya ke bisnis pun sama. Mungkin kita banyak dengar cerita teman-teman kita yang kolaps Kang, ya, properti, di travel, tour and travel, semuanya ya mungkin ada masalah. Tapi di bisnis yang lain ini luar biasa.
Kang Eter sudah sampaikan tadi di bisnis ini, justru teman-teman yang dulunya mohon maaf nih, agak slow bisnisnya pasti pandemi, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan kebiasaan baru ini orang Indonesia menanam gitu, jadi lebih bagus. Ya Kang ya? Betul. Tapi jangan doain kopi. Janganlah. Bisnis. Karena demand-nya masih banyak kok. Masih banyak. Indonesia ini ya. sangat demand-nya sangat terbuka luas ya. Karena Indonesia tidak seperti negara tetangga kita seperti Singapura, gitu kan. Indonesia Iya. terbentang dari Sabang sampai Merauke, Betul. banyak lahan. Ibaratnya Benar. sekarang waktunya bukan Indonesia menebang, Indonesia menanam. Jadi sangat besar terbuka sekali untuk untuk bisnis di agribisnis. Bisnis ya. Wah luar biasa tuh ya. Jadi teman-teman dapat ya mengcapture bahwa mungkin viewers Sobat Jabo juga banyaknya di bawah 40 tahun Kang. Jadi informasi tentang bisnis agribisnis minim. Makanya kita undang atau kita datangi Kang Eter supaya bisa mengedukasi teman-teman supaya nggak harus juga bisnis yang lain lah. Bisnis sekarang lagi trading saham lagi lagi ini banget ya, lagi hits ya. Nah, tapi mereka nggak bisa makan. Sekaya-kayanya mereka di trading saham, kalau nggak ada nasi pusing juga. Nah, jadi buat saya, buat teman-teman milenial, kita mesti buka diri juga untuk kemungkinan bahwa suatu saat uang kita nggak laku loh. Tapi keperluan kita lebih urgensi daripada uang kita. Betul ya Kang ya? Betul, ya. Betul. Kang Eter, saya kasih pertanyaan pamungkas, dijelaskan coba ya. Untuk bisnis agribisnis ini, untuk pemula, untuk viewers kita, pertama, peluangnya itu kondisinya seperti apa, baik untuk main di hulu maupun di hilir. Yang kedua, kalau kita mau berminat untuk menjadi petani kah atau punya bisnis seperti Kang Eter, kira-kira stepnya apa, bagaimana? Silakan Kang. Oke ya. Jadi memang di bisnis agribisnis ini yang harus kita perhatikan itu memang dari hulu sampai hilir. Misalnya seperti kita untuk contoh, misalnya kita mau jadi pebisnis misalnya budidaya. Ya. Misalnya budidaya misalnya porang Ya. atau apa gitu ya. Nah, jadi memang kita di sini harus menguasai dari mulai hulunya itu kita proses penanamannya, budidayanya. Nah, nanti ya kita juga harus yang paling penting itu di hilirnya pemasarannya kemana? Ya. Gitu. Memang kan kelemahannya untuk di agribisnis ini kadang alur dari hulu ke hilirnya belum terlalu rapih gitu ya. Jadi kadang hanya di hulunya saja kita semangat gitu kan. Nah di hilirnya tiba-tiba untuk yang distribusinya kita tidak paham gitu. Ya. Nah kalau untuk peluangnya sih semuanya baik hulu sampai hilir semuanya terbuka lebar gitu ya. Ya. Misal kalau pengen bisnis seperti saya gitu ya, misalnya di hulu kan kalau teman-teman yang di daerah ya dia pasti punya sumber di daerahnya, pasti dia tahu sumber gitu kan. Nah cuman memang sekarang yang harus ditambahkan dengan teknologi gitu ya. Jadi dengan teknologi kita bisa memberikan informasi kepada customer di mana saja gitu. Karena sekarang kalau dengan adanya media medsos, dengan adanya internet, nah kita bisa memasarkan kemana saja. Jadi untuk di hulu, misalnya teman-teman yang di daerah tahu sumber, misalnya ada sumber benih ini, nah udah kita mulai dari hal-hal yang kecil, gitu kan. Nanti akan terus berkembang. Kalau perusahaan tuh biasanya nanti permintaannya tuh akan terus berkembang, permintaannya bervariatif. Nah nanti kita mengeksplor lagi step by step. Misalnya kalau kita yang mau dihilir, ya kan nanti petani misalnya ada yang budidaya misalnya tanaman porang, contohnya.
kan hilirnya dia pasti kan dia agak kesulitan di hilirnya. Ya. Nah, kita bisa bermain di hilirnya juga. Kita pahami untuk pemasarannya kemana, terus untuk kita cari peluang-peluang untuk pembeli gitu. Nah, itu kita bisa bermain di sisi ini juga, atau kita bermain di hulu sampai hilir. Semuanya masih terbuka, sangat luas, sangat lebar gitu ya. Baik, Kang, ini berarti bisnisnya itu terkait untuk menjual benih, bibit, dan biji ya. Kalau untuk orang yang betul-betul memang mau menanam untuk katakanlah mau menanam alpukat atau durian, sehingga nanti dia juga bisa memasarkan buah durian dan buah alpukatnya, itu juga bisa ya, Kang ya? Bisa dikonsultasikan bisa ya? Bisa. Karena mungkin Sobat Jabo juga tahu bahwa memasarkan buah lebih mudah dibandingkan memasarkan biji atau benih tadi ya. Saya kira nanti ada 2 segmen. Segmen yang pertama adalah untuk distribusi benihnya, bisnis jual beli benihnya, bibit gitu. Ada juga yang memang kita arahkan Sobat Jabo untuk bisa bertani, kemudian panen buah ya, seperti durian, dan durian bisa jual gitu ya, Kang ya? Betul. Bisa ya, Kang ya? Nah, jadi ya di banyak sisi-sisi lain yang bisa kita mau bermain di mana. Misalnya kita mau bermain di pembuatan bibit, kita bisa kerjakan gitu kan. Atau nanti kita yang sedang bercocok tanam, budidaya ya kan, misalnya tanaman durian atau alpukat bisa gitu kan. Kita nanti kita membudidayakan dengan cara yang benar, dengan teknik-teknik yang benar, sehingga menghasilkan hasil yang cukup bagus, sehingga kita bisa nanti bisa dipasarkan secara maksimal gitu. Ya, Kang, gini, langkah awal untuk pebisnis pemula di agrobisnis, menurut Kang Ether, dia mesti mulai dari mana? Apakah dia mesti punya lahan besar, atau contoh nih Kang, ada anak muda di kota begitu, saat melihat tayangan kita, kok dia terinspirasi karena di kota persaingannya sulit begitu. Tadi Kang Ether jelaskan sedikit terkait apa pengalaman di dunia kerja. Ketika ngelihat podcast kita, dia kayaknya kok seru nih kalau kita sewa lahan kah, atau bahkan ada hak guna pakai yang di HGU itu agak usaha ya, bebasin lahan, dia mau nanam gitu. Langkah apa yang mesti dia persiapkan, Kang, untuk menjadi orang yang mau terjun di agrobisnis begitu? Ya memang kadang kita pengen memulai suatu bisnis ini kadang terkendala lah sama di awal. Kita berpikiran kita di awal tuh harus punya modal dulu, harus modal besar dulu. Betul. harus ada tempat di pinggir jalan. Betul. Nah, semua ini dengan situasi yang sudah berubah gitu ya, sudah global. Ya masalah di modal itu sudah bisa kita atasi lah. Jadi yang penting kita ada kemauan dulu gitu kan. Ya kita bisa mulai dengan hal yang simpel, misalnya di perkotaan gitu kan. Ya hidroponik. Kita ya bisa contohnya hidroponik. Atau kita misalnya kita tanaman hias. Gitu kan. Tanaman hias ya kita kemas dengan sesuatu yang lebih menarik, lebih cantik gitu kan. Kita posting gitu kan. Kita bisa pasarkan di online. Dari hal yang seperti itu aja bisa bisa ada peluang gitu. Nah, nanti kan nanti seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan bisnis, nanti kita sering jalan. Makanya sekarang kalau jalan kita tidak hanya sekedar jalan-jalan, lihat-lihat peluang ya, foto-foto gitu kan. Nah, itu kita bisa kita nanti bisa kita masukkan di dalam media iklan kita gitu. Nah, sekarang makanya
bagi teman-teman gitu kan, bagi pebisnis semula, kita tetap bagaimanapun harus melek teknologi. Itu salah satu yang sangat membantu untuk saat sekarang ini ya. Jadi ya mungkin sekarang orang punya handphone sudah hampir semuanya orang mungkin punya lah gitu kan. Tapi jangan hanya dibuat sekedar hanya main game, nah itu kan sayang ya juga mubazir gitu. Nah ini bisa kita manfaatkan. Ya kita mulai saja dulu. Ya. Itu ada salah satu iklan di marketplace. Mulai saja dulu dengan hal-hal kecil. Nah, ini yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita jalankan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dulunya saya mulainya kecil. Dari hanya satu benih, akhirnya berkembang ke puluhan benih. Dari satu bibit, fokusnya akhirnya berkembang ke banyak bibit. Dulu kita tidak berkembang ke pupuk juga dulu belum ada. Akhirnya karena kebutuhan pasar, kebutuhan customer yang membutuhkan, akhirnya luas ya. Kita meluas. Akhirnya kita adakan, kita banyak silaturahmi, banyak bekerja. Baik ya. Kang Eter, terakhir harapan Kang Eter terkait agribisnis ini dengan menyentuh stakeholder, pemerintah, Kang, apa harapannya gitu, Kang Eter? Ya, kalau kami berharap gitu ya, bagi pemerintah, ya bagi stakeholder ya, pemegang keputusan, gitu kan, kebijakan, ya agribisnis sangat potensi gitu. Tetapi rantai dari hulu ke hilirnya ini belum dipersiapkan secara matang. Berharap pemerintah ini bisa mempersiapkan fasilitas lah bagi warga masyarakat yang ingin berbisnis di agribisnis, misalnya dia pengen berbudidaya. Setidak-tidaknya untuk mungkin kalau hulu dari segi budidaya mungkin mereka bisa paham gitu ya. Tapi yang kelemahannya ini di pemasaran. Ya. Nah, itu yang masih lemah gitu. Tidak-tidaknya pemerintah mempersiapkan lah serapan-serapan itu ya. Serapan-serapan untuk hasil dari masyarakat yang ingin berbisnis di agribisnis ini. Iya, oke. Baik, memang semua bisnis itu kendalanya cuma memang itu ya, Kang ya. Masalah. Bagus di hulunya, kadang-kadang di hilirnya tersumbat. Ya, karena memang pemasarannya terkendala. Tapi saat ini kan tadi Kang Eter sudah sampaikan bahwa di zaman marketplace yang itu sudah, apalagi tadi di pasca pandemi Covid itu luar biasa. Karena memang kebiasaan orang drastis berubah begitu ya. Betul. Sehingga dia menanam. Jadi mulailah Sobat Jabo menanam hari ini, karena dari hasil menanam kita bisa berkontribusi terhadap alam semesta dengan menyebarkan oksigen untuk alam semesta. Walaupun cuma di pot-pot kecil di rumah-rumah ya, jangan anggap sepele karena perbuatan kecil Anda berdampak besar untuk semua alam. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya pamit, Syaiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabunai, salam War.